Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menyimak kisah yang menakjubkan dan menginspirasi dari tidak semua orang yang datang ke Tanah Suci pulang dengan ketenangan. Karena pada kenyataannya ada sebagian yang justru pulang membawa trauma, rasa takut, dan penyesalan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kisah ini bukan cerita rekaan, bukan pula sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah peristiwa yang menjadi peringatan keras bahwa niat yang keliru bisa mengubah ibadah suci menjadi pengalaman yang sangat mengerikan. Dan yang lebih mengejutkan, peristiwa ini dialami oleh seorang pegawai negeri asal Indonesia, seseorang yang selama ini dikenal baik, mapan, dan terlihat religius di mata banyak orang. Sosok yang dipandang terhormat. Di lingkungan tempat tinggalnya, pria ini dikenal sebagai sosok yang sangat dihormati, seorang pegawai negeri dengan kehidupan yang stabil, tutur kata yang rapi, dan sikap yang terlihat tenang serta religius, sehingga banyak orang menaruh kepercayaan dan rasa hormat kepadanya tanpa pernah meragukan sedikit pun kepribadiannya. Setiap hari, ia menjalani rutinitas seperti kebanyakan pegawai negeri lainnya, berangkat kerja dengan disiplin, pulang tepat waktu, dan dikenal sebagai pribadi yang tidak banyak tingkah, sehingga citra dirinya di mata masyarakat terbentuk sebagai sosok yang mapan, stabil, dan layak dijadikan panutan. Dalam kesehariannya, ia juga tampak rajin beribadah, sering terlihat di masjid lingkungan, mengikuti pengajian, dan tak jarang memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitarnya, membuat banyak orang menganggap bahwa dirinya adalah pribadi yang sudah matang secara spiritual. Ketika kabar keberangkatannya untuk umroh mulai tersebar, reaksi orang-orang di sekitarnya penuh dengan pujian dan doa. Banyak yang mengatakan bahwa ia pantas mendapat kesempatan tersebut. Bahkan ada yang menjadikannya contoh keberhasilan hidup dan keberkahan rezeki. Namun di balik semua pujian dan penghormatan itu, ada satu hal yang luput dari perhatian banyak orang, termasuk dirinya sendiri, yaitu bahwa perlahan rasa bangga dan keinginan untuk diakui mulai tumbuh tanpa disadari, menempati ruang di hatinya yang seharusnya diisi oleh ketulusan. Ia tidak menyadari bahwa citra baik yang selama ini melekat padanya mulai berubah menjadi beban ego, sebuah perasaan halus yang membuatnya merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain, seolah keberangkatannya ke Tanah Suci adalah bukti pencapaian, bukan semata-mata panggilan ibadah. Disinilah awal dari kisah ini bermula, bukan di Tanah Suci, bukan pula di sumur Zam-Zam, melainkan jauh sebelum itu, tepat di dalam hati seseorang yang terlihat baik di luar, namun tanpa sadar membawa niat yang belum sepenuhnya lurus. Niat yang tidak sepenuhnya lurus. Seiring dengan semakin dekatnya hari keberangkatan umroh, pria ini mulai disibukkan oleh berbagai persiapan, mulai dari perlengkapan ibadah, pakaian, hingga dokumen perjalanan. Namun tanpa ia sadari, pikirannya justru lebih banyak dipenuhi oleh bayangan bagaimana dirinya akan terlihat di mata orang lain setelah pulang dari Tanah Suci. Ia membayangkan dirinya disambut dengan hormat, dipuji karena telah menunaikan umroh, dan dianggap sebagai pribadi yang lebih saleh dari sebelumnya, sebuah gambaran yang perlahan menumbuhkan rasa bangga yang sulit ia akui, bahkan kepada dirinya sendiri. Dalam percakapan sehari-hari, ia mulai sering menyinggung rencana umrohnya, baik secara langsung maupun tersirat, seolah perjalanan ini adalah pencapaian besar yang pantas diketahui semua orang, sementara ia lupa bahwa ibadah sejatinya adalah urusan antara hamba dan Allah. Di media sosial, ia mulai mengikuti akun-akun bertema umroh dan Tanah Suci, menyimpan referensi foto, serta membayangkan dirinya berada di tempat yang sama, bukan sekadar untuk mengenang ibadah, melainkan untuk menunjukkan bahwa dirinya juga pernah berada di sana. Tanpa disadari, persiapan batinnya tertinggal jauh dibandingkan persiapan lahiriahnya. Ia sibuk memastikan penampilan, perlengkapan, dan dokumentasi, namun lupa menata hatinya agar benar-benar siap untuk datang sebagai hamba yang rendah di hadapan Allah. Ada kegelisahan yang sesekali muncul, terutama di saat-saat ia sendirian, sebuah suara kecil dalam hatinya yang seolah mengingatkan bahwa ada sesuatu yang belum beres. Namun suara itu dengan cepat ia abaikan, tertutup oleh rasa percaya diri dan kebanggaan yang terus tumbuh. Niat yang seharusnya sederhana dan tulus perlahan tercampur oleh harapan-harapan duniawi, dan disinilah awal mula perjalanan spiritual ini mulai menyimpang, meski dari luar semuanya tampak baik-baik saja. I menjadi fondasi dari seluruh kejadian berikutnya, karena sebelum kaki melangkah ke Tanah Suci, sesungguhnya hati telah lebih dulu menentukan arah perjalanan, apakah menuju ketulusan,
atau justru menuju teguran yang tidak terduga. Terpikau oleh tanah suci. Saat pesawat mendarat dan rombongan jamaah mulai memasuki wilayah Makkah, pria ini merasakan getaran emosi yang sulit dijelaskan. Sebuah perasaan haru bercampur bangga karena akhirnya ia benar-benar berada di tanah suci yang selama ini hanya ia lihat dari layar ponsel dan televisi. Langkah pertamanya memasuki area Masjidil Haram membuat dadanya bergetar. Pandangannya terpaku pada bangunan suci yang berdiri megah di hadapannya. Dan untuk sesaat ia merasa sangat kecil, seolah semua pencapaian dunia yang ia banggakan mendadak tidak berarti apa-apa. Namun perasaan khusyuk itu perlahan bercampur dengan rasa ingin mengabadikan momen. Tangannya refleks meraih ponsel, merekam, memotret, dan memastikan bahwa setiap detik berharga ini tersimpan rapi, bukan hanya untuk kenangan pribadi, tetapi juga untuk dibagikan. Di sela-sela ibadah, ia mulai memperhatikan pandangan orang-orang di sekitarnya, mencari validasi dari tatapan kagum dan rasa hormat, seolah kehadirannya di tanah suci ini adalah sesuatu yang patut diperlihatkan dan diakui. Malam hari di Makkah seharusnya membawa ketenangan. Namun saat ia duduk sendiri setelah ibadah, muncul perasaan aneh yang sulit ia jelaskan, sebuah kegelisahan halus yang menyelinap di tengah rasa bangga dan haru yang bercampur menjadi satu. Ia mulai merasakan kelelahan yang tidak biasa, bukan hanya di tubuh, tetapi juga di pikirannya, seolah ada beban yang ikut terbawa dalam setiap langkah tawaf dan doa yang ia panjatkan, meski secara lahiriah semuanya tampak berjalan normal. Alih-alih fokus memperbaiki hatinya, ia justru semakin sibuk memastikan bahwa setiap ibadah terekam dan terlihat sempurna, tanpa sadar menjauhkan dirinya dari kehusyukan yang seharusnya ia cari di tempat ini. Disinilah tanah suci mulai menunjukkan sisi sunyinya, bukan melalui kejadian besar, melainkan lewat kegelisahan kecil yang terus tumbuh, seakan menjadi tanda awal bahwa perjalanan ini tidak akan berjalan seindah yang ia bayangkan. Langkah menuju sumur Zam-Zam. Pada suatu waktu setelah rangkaian ibadah yang melelahkan, pria ini memutuskan untuk mendatangi area sumur Zam-Zam, sebuah tempat yang sejak lama ia yakini penuh keberkahan, tempat di mana doa-doa diakini memiliki makna yang lebih dalam dan lebih dekat untuk dikabulkan. Di dalam hatinya, ia membawa banyak harapan, bukan hanya tentang ampunan dan ketenangan batin, tetapi juga tentang urusan dunia yang selama ini ia pikirkan, mulai dari karir, kehormatan, hingga pandangan orang lain terhadap dirinya sepulang dari tanah suci. Area sumur Zam-Zam tampak ramai oleh jamaah dari berbagai negara. Namun suasananya tetap terasa khusyuk, suara langkah kaki dan doa lirih bercampur menjadi satu, sementara pria ini berdiri di tengah keramaian dengan perasaan campur aduk yang sulit ia jelaskan. Ia mengambil gelas air Zam-Zam dengan tangan yang sedikit gemetar, lalu memandang air jernih di hadapannya sejenak, seolah berharap bahwa seteguk air itu akan menjadi jawaban atas segala keinginannya, baik yang ia ucapkan maupun yang hanya tersimpan di dalam hati. Saat air itu mulai ia minum, doa-doa terucap dalam hati, namun pikirannya justru melayang pada bayangan masa depan dan pengakuan manusia, membuat kehusyukan yang seharusnya hadir terasa tidak utuh dan terpecah. Tanpa ia sadari, tubuhnya mulai memberikan tanda-tanda aneh, napasnya terasa sedikit berat, kepalanya terasa ringan, dan keringat dingin mulai muncul, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Namun ia mengabaikannya dan terus memaksakan diri. Di tengah keramaian yang terus bergerak, pria ini berdiri semakin tidak stabil, kakinya terasa lemah, dan pandangannya mulai berkunang-kunang, namun belum ada seorang pun yang menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Inilah detik-detik terakhir sebelum peristiwa itu terjadi, sebuah momen sunyi di tengah keramaian, ketika niat, doa, dan ego bertemu pada satu titik, tepat sebelum semuanya berubah menjadi pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan. Detik-detik kecemplung yang mengerikan. Beberapa detik setelah meneguk air Zam-Zam, pria ini merasakan tubuhnya semakin tidak terkendali. Pandangannya berputar cepat, suara-suara di sekitarnya terdengar samar, dan jantungnya berdegup keras seolah ingin keluar dari dadanya. Kedua kakinya terasa sangat lemah, seolah kehilangan tenaga sepenuhnya, dan saat ia mencoba berpegangan pada pembatas di dekatnya, tangannya justru meleset, membuat tubuhnya oleng dan kehilangan keseimbangan. Dalam hitungan detik, tubuhnya tercebur ke area air, membuat kepanikan seketika pecah, air memercik, dan beberapa jamaah di sekitarnya berteriak meminta pertolongan, sementara pria itu berjuang mengangkat tubuhnya yang terasa semakin berat. Air yang seharusnya membawa ketenangan justru terasa menekan dadanya, napasnya tersendat,
dan kepalanya terasa seperti ditekan dari dalam, membuat rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tenggelam di antara riuh keramaian, tubuhnya meronta lemah, dan pikirannya mulai kacau, seolah kesadarannya perlahan ditarik menjauh dari dunia nyata. Di saat itulah, ketakutan berubah menjadi kepasrahan. Ia merasa tubuhnya semakin ringan namun sekaligus kehilangan kendali, seakan ada batas tipis antara sadar dan tidak yang sedang ia lewati. Beberapa orang akhirnya berhasil menarik tubuhnya keluar dari area air, namun saat itu ia sudah tidak sepenuhnya sadar. Napasnya tersengal, tubuhnya lemas, dan wajahnya pucat, sementara kerumunan jamaah mulai memberi ruang dengan wajah-wajah cemas. Peristiwa ini berlangsung sangat singkat, namun bagi pria tersebut, detik-detik itu terasa seperti waktu yang terentang panjang, meninggalkan rasa takut yang jauh lebih dalam daripada sekadar hampir tenggelam. Teguran di ambang kesadaran. Saat tubuhnya terbaring lemah dan napasnya masih tersengal, pria ini merasa kesadarannya perlahan menjauh dari hiruk-pikuk di sekitarnya. Suara orang-orang yang menolongnya semakin samar, seolah ia sedang ditarik masuk ke dalam ruang yang sangat sunyi dan gelap. Dalam kondisi antara sadar dan tidak, ia merasa seperti berdiri sendirian di sebuah ruang kosong tanpa dinding, tanpa suara, dan tanpa arah. Sebuah kesunyian yang begitu pekat hingga membuat hatinya terasa berat dan kecil. Di tempat itulah, perasaan takut yang selama ini ia tekan muncul tanpa sisa. Rasa bangga, ego, dan keinginan dipuji yang dulu terasa wajar kini berubah menjadi beban berat yang menekan dadanya, membuatnya sadar betapa rapuh dirinya. Ia merasakan seolah ada teguran yang tidak terdengar oleh telinga, namun langsung menghantam ke dalam hati, sebuah kesadaran tajam bahwa selama ini ia datang bukan sepenuhnya untuk merendahkan diri, melainkan membawa ego yang tak ia sadari. Dalam kesunyian itu, ia menyadari bahwa tanah suci bukan tempat untuk membuktikan diri kepada manusia, bukan pula panggung untuk menunjukkan kesalehan, melainkan tempat di mana semua topeng seharusnya dilepaskan. Air mata terasa mengalir, meski tubuhnya tak mampu bergerak. Perasaan menyesal datang begitu kuat, bercampur rasa takut dan malu, seolah untuk pertama kalinya ia benar-benar melihat dirinya apa adanya, tanpa pujian, tanpa status, tanpa pengakuan. Ia ingin berteriak meminta ampun, ingin mengulang niatnya dari awal, namun yang bisa ia lakukan hanyalah pasrah, menerima bahwa teguran ini adalah bentuk kasih yang keras, namun perlu. Di ambang kesadaran itu, satu hal menjadi sangat jelas baginya, bahwa ibadah tanpa keikhlasan bukan hanya hampa, tetapi bisa menjadi beban yang berbalik menghantam pelakunya sendiri. Selamat, namun tak lagi sama. Perlahan, kesadarannya kembali, suara orang-orang mulai terdengar jelas, cahaya lampu masjid terasa menyilaukan, dan ia mendapati dirinya terbaring dengan tubuh masih lemas, dikelilingi beberapa jamaah yang memastikan keadaannya membaik. Napasnya masih tersengal, dadanya terasa berat, namun ada satu hal yang berbeda, bukan hanya tubuhnya yang lemah, melainkan hatinya yang terasa kosong dan hancur, seolah baru saja disadarkan dari mimpi panjang yang menyesatkan. Beberapa orang membantunya duduk dan memberinya minum, sementara ia hanya mengangguk pelan, matanya lebih sering menunduk, tak lagi berani menatap sekeliling dengan rasa percaya diri seperti sebelumnya. Sejak kejadian itu, ia menjadi jauh lebih pendiam, langkahnya lebih pelan, dan sorot matanya berubah, tidak lagi sibuk mencari sudut terbaik untuk kamera, tidak lagi tergesa mengabadikan momen, seolah semua itu tiba-tiba kehilangan arti. Di sela-sela ibadah berikutnya, ia lebih sering menunduk lama, bukan karena kelelahan fisik, melainkan karena hatinya dipenuhi rasa malu dan penyesalan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ia mulai memahami bahwa keselamatan yang ia terima bukanlah kebetulan, melainkan kesempatan kedua, sebuah peringatan agar ia tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan agar ia pulang bukan dengan kebanggaan, melainkan dengan kerendahan hati. Perjalanan umroh itu tetap ia lanjutkan, namun dengan sikap yang sepenuhnya berbeda, lebih sunyi, lebih hati-hati, dan lebih jujur pada dirinya sendiri, seolah setiap langkah kini diiringi kesadaran baru. Ia selamat dari kejadian itu, namun ada sesuatu dalam dirinya yang tertinggal di sana, ego yang runtuh, rasa bangga yang patah, dan sebuah pelajaran yang tidak akan pernah bisa ia lupakan sepanjang hidupnya. Pesan terakhir dari Tanah Suci. Beberapa hari setelah kejadian itu, pria ini menyelesaikan rangkaian umrohnya tanpa banyak bicara, tanpa dokumentasi berlebihan,
dan tanpa keinginan untuk terlihat istimewa, seolah ia hanya ingin menyelesaikan perjalanan ini dengan hati yang jauh lebih jujur dibandingkan saat pertama kali datang. Ia mulai menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang seberapa jauh ia melangkah atau seberapa banyak ritual yang ia lakukan, melainkan tentang apa yang terjadi di dalam hatinya ketika semua kebanggaan runtuh dan ia berdiri sebagai manusia yang benar-benar kecil. Saat waktu kepulangan tiba, ia meninggalkan tanah suci tanpa cerita heroik, tanpa kebanggaan yang ingin dipamerkan, namun membawa sesuatu yang jauh lebih berat sekaligus lebih berharga, yaitu kesadaran bahwa niat adalah fondasi dari seluruh ibadah. Ia paham kini bahwa tanah suci tidak menilai siapa kita di dunia, tidak peduli jabatan, status, atau citra yang melekat, karena di hadapan Allah, semua manusia berdiri dalam posisi yang sama, tanpa keistimewaan apapun. Kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk menghakimi, melainkan sebagai pengingat bahwa ibadah tanpa keikhlasan bukan hanya kehilangan makna, tetapi bisa berubah menjadi teguran yang menyakitkan. Tidak semua teguran datang dalam bentuk kata-kata, sebagian datang dalam bentuk pengalaman yang mengguncang, dan tidak semua orang diberi kesempatan untuk menyadari kesalahannya sebelum terlambat. Semoga kisah ini menjadi cermin bagi siapapun yang berniat datang ke tanah suci, bahwa sebelum kaki melangkah jauh, ada satu hal yang wajib diluruskan lebih dulu, yaitu niat di dalam hati. Karena pada akhirnya, ibadah yang tulus akan membawa ketenangan, sementara ibadah yang tercemar ego, cepat atau lambat, akan berbalik menjadi peringatan.